Shalom saudara yang terkasih, selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus. Diumumkan kepada anggota jemaat GTI Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19, atau saudara yang mengalami problem kesukaran, saudara dapat menghubungi pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda, ataupun pada kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapatkan nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada seluruh pemimpin PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda, diharapkan untuk dapat meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja dan akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat untuk berdoa bersama bagi jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, dan untuk seluruh Indonesia untuk memohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita telah melakukan ibadah secara onsite dan online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS dan doa pagi tetap dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Baptisan air akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021. Pengarahan baptisan air akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021. Segeralah mendaftarkan diri. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS atau pada kantor gereja. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikannya melalui kode QR yang tertera di layar, ataupun melalui transfer ke rekening BCA di nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaati protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta menghindari makan dan minum bersama. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga kita bisa memuji, bahkan kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini biar kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menerima firman Tuhan. Dalam masa krisis yang terjadi saat ini secara global, dalam bidang ekonomi, dalam bidang keuangan, bahkan dalam bidang kesehatan, akibat pandemi COVID-19 itu sangat berdampak di dalam setiap kehidupan manusia atau setiap kehidupan orang, khususnya dalam mencari nafkah, dalam pekerjaan, bahkan juga dalam besar kecilnya penghasilan, dan juga berpengaruh sangat besar kepada pendidikan anak-anak. Akibatnya secara umum banyak keluarga yang mulai merasakan beban yang sangat berat di dalam kehidupannya, dan itu berakibat banyak keluarga yang retak,
Bahkan banyak keluarga yang sudah mulai pecah, berpisah, bahkan bercerai. Dan ujung-ujungnya yaitu mengalami kehancuran di dalam keluarga. Tetapi secara khusus bagi keluarga-keluarga orang percaya, masa sulit ini menjadi ujian bagi ketangguhan, bagi kekokohan, dan kekuatan bangunan keluarga-keluarga kita masing-masing. Setiap kita harus tetap percaya kepada Tuhan, setiap kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala-galanya dalam hidup kita. Sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber kasih, dan juga sumber damai sejahtera. Sehingga keluarga-keluarga kita tetap kokoh, utuh, bahkan tidak mengalami pecah ataupun tergoyahkan, dan justru tetap bahagia. Judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu membangun keluarga bahagia. Kita baca di dalam Mazmur Fatsal 128 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 128 ayat 1, nyanyian Syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita sambung di dalam kitab Yesaya. Yesaya Fatsal 48 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanmu. Dari ayat yang kita baca, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang taat akan perintah-perintahnya. Maka damai sejahteranya, kebahagiaannya itu akan seperti sungai, bahkan seperti gelombang-gelombang yang tidak berhenti dan terus-menerus bergelora dan ada di dalam kehidupan kita. Dan terus mengalami kebahagiaan di dalam keluarga bersama-sama. Sehingga keluarga yang seperti ini, keluarga yang didasari dengan takut akan Tuhan, keluarga yang didasari dengan ketaatan akan firman Tuhan, keluarganya akan menjadi keluarga bahagia. Itu berarti bahwa bahagia itu merupakan produk dari surga. Tidak dijual di toko dan tidak bisa dibeli, tetapi hanya bisa didapat ketika setiap keluarga, setiap pribadi di dalam keluarga itu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita masuk di dalam poin yang pertama, yaitu definisi keluarga bahagia. Apa definisi keluarga bahagia? Keluarga bahagia adalah kondisi keluarga yang menikmati, yang mengalami kebersamaan, baik di dalam suka ataupun duka, sehingga saling bertoleransi satu dengan yang lain, saling melindungi, saling membantu, saling menolong, bahkan saling menyayangi satu dengan yang lain, dan punya semangat untuk selalu membahagiakan keluarga, anggota keluarga yang lainnya. Maka dari itu, bahagia ini merupakan dambaan yang
Maka dari itu keluarga bahagia merupakan dambaan dari semua orang. Tidak ada seorang pun yang ingin atau mau keluarga yang dibangun, keluarga yang dibentuknya itu kandas di setengah atau di 3/4 jalan. Tetapi semua orang itu rindu, ingin sampai ke akhir itu tetap bahagia. Sampai jadi nenek, kakek tetap dalam keadaan bahagia. Dan juga sampai maut memisahkan, sampai maut mengakhiri kehidupan dan kita tetap dalam keadaan bahagia. Tetapi pada kenyataannya ada banyak keluarga yang tidak bahagia, ada banyak keluarga yang mengalami keretakan, pecah, bahkan mengalami kehancuran. Mengapa? Ada keluarga yang bahagia, tetapi juga ada keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan atau pecah tapi hancur. Itu pasti ada sebabnya. Salah satu sebabnya yaitu setiap keluarga yang membangun keluarga itu harus menyadari, harus mengerti dan harus memahami bahwa bahagia, keluarga bahagia itu tidak terjadi secara otomatis. Keluarga bahagia itu tidak terjadi secara dengan sendirinya atau semena-mena. Tapi itu perlu dibangun, perlu diusahakan, perlu diperjuangkan oleh setiap orang yang ada di dalam keluarga. Khususnya suami istri dan juga anak-anak. Sebab jika salah satu anggota keluarga itu tidak hidup dengan semestinya atau hidup dengan semaunya dan sekehendaknya sendiri, maka perbuatan, tindakan dari orang itu, anggota keluarga itu akan mempengaruhi seluruh keluarga. Sehingga keluarga itu tidak akan bahagia, bahkan menjadi keluarga berantakan. Sebab itu setiap keputusan, setiap pemikiran itu perlu diperbicarakan di dalam keluarga. Sebagai contoh kita melihat di dalam Yosua pasal 7 ayat 25 dan 26. Yosua pasal 7 ayat 25 dan 26. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang ini. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akhor. Ini bercerita tentang keluarga Ahan yang mengalami kehancuran bahkan kebinasaan disebabkan oleh salah satu anggota keluarganya, yaitu Ahan sendiri mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan yang salah dan tidak mentaati firman Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, yang melanggar akan perintah Tuhan. Maka akibat daripada perbuatan Ahan, seluruh keluarga menanggung akibatnya, yaitu dilempari dengan batu sampai mengalami kebinasaan. Dan peristiwa itu disebut sebagai Lembah Akhor. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Setiap keluarga yang ingin mengalami keluarga yang bahagia, maka setiap anggota keluarga harus menjaga hidupnya, harus menjaga sikapnya, harus menjaga pola pikirnya untuk terus takut akan Tuhan, bahkan mentaati firman Tuhan. Jadi keluarga bahagia itu perlu dibangun, keluarga bahagia itu perlu diusahakan, dan keluarga bahagia itu perlu diperjuangkan secara terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu
bagaimana membangun keluarga bahagia. Bagaimana membangun keluarga bahagia? Membangun keluarga bahagia itu bisa diibaratkan atau digambarkan seperti orang membangun sebuah bangunan ataupun sebuah rumah atau membangun rumah. Dan dalam membangun bangunan atau dalam membangun rumah itu tidak terlepas dari 3 faktor yang sangat menentukan. Khususnya bagi insinyur sipil dan juga para kontraktor, hal ini sangat-sangat dimengerti. 3 faktor yang sangat menentukan di dalam membangun rumah atau membangun bangunan. Yang pertama yaitu dasar bangunan atau pondasi. Yang kedua, konstruksi atau bangunan di atas pondasi, bangunan yang berdiri di atas pondasi. Dan yang ketiga, atap sebagai pelindung bangunan. Dasar bangunan atau fondasi, konstruksi dan juga atap itu merupakan satu keterkaitan, satu kesatuan yang tidak dapat ditinggalkan, yang tidak dapat diabaikan. Semua harus diperhatikan, semua harus dilakukan dengan jeli dan tidak boleh dilalaikan. Artinya semuanya itu saling dibutuhkan dan sangat penting. Pondasi penting, konstruksi penting, bahkan atap itu juga penting. Pondasi atau dasar bangunan itu menentukan kuat atau tidaknya sebuah bangunan yang berdiri di atasnya. Fondasi itu merupakan dan menentukan kuat atau tidaknya bangunan yang berdiri di atasnya atau konstruksinya. Karena semakin tinggi sebuah bangunan, itu harus semakin kuat pondasinya. Semakin tinggi, maka fondasinya juga harus semakin kuat. Dan yang tidak kalah penting, yang perlu diperhatikan juga yaitu atap sebagai untuk melindungi bangunan agar tidak mudah rusak, agar bisa bertahan lama. Jadi ketiga hal ini, fondasi, konstruksi, dan atap, itu merupakan hal yang sangat menentukan di dalam membangun sebuah rumah atau bangunan. Demikian juga di dalam membangun keluarga, agar keluarga bahagia, agar keluarga penuh dengan sukacita, dan agar keluarga selalu ada kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Maka ketiga hal ini juga perlu ada di dalam membangun keluarga, yaitu fondasi, konstruksi, dan juga atap. Sekarang kita akan melihat satu persatu dari faktor-faktor ini yang sangat menentukan di dalam membangun keluarga. Apa yang dimaksud dengan fondasi atau dasar untuk membangun keluarga bahagia? Fondasi atau dasar membangun keluarga bahagia, agar keluarga bahagia, yang pertama yaitu firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus, dan firman itu adalah awal dari semuanya. Kita sambung di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah Allah. Firman Tuhan itu adalah Yesus. Jadi untuk membangun agar keluarga itu bisa bahagia, maka dasar bangunan yang harus dipakai, dasar bangunan yang dibutuhkan, itu adalah firman Tuhan. Bukan uang,
bukan harta, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan ketampanan seseorang laki-laki, ataupun kecantikan seorang perempuan. Karena apa? Karena semua itu bisa berubah, semua itu bisa layu, semua itu bisa tidak seperti pada awalnya. Tetapi firman Tuhan, kalau firman yang dijadikan dasar, firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu tidak berubah. Di dalam Markus 13 ayat 31 dikatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku itu akan tetap tinggal kekal. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah Yesus. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Enggak, di dalam setiap firman, di dalam setiap ayat firman Tuhan, itu ada kuasa Allah di dalamnya. Dan firman Tuhan itu untuk mengajar, untuk mendidik, sebagai buku panduan atau buku kehidupan dari setiap orang yang percaya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-6. Dan salah satunya dari buku panduan itu adalah dari buku panduan atau pedoman dalam kehidupan. Itu adalah membangun keluarga. Membangun keluarga yang bahagia. Maka dari itu suami istri, anak-anak, masing-masing harus mengerti, masing-masing harus tumbuh, masing-masing harus suka akan firman, dan masing-masing harus melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Tidak boleh ada tawar-menawar dalam keluarga. Semua firman itu harus dilakukan. Apakah firman Tuhan itu cocok dengan akal atau pikiran? Apakah firman Tuhan itu cocok dengan kehendak? Apapun yang dikatakan firman, apapun yang dicatat oleh firman, itu tetap harus dikerjakan dan dilakukan dalam setiap keluarga. Sekalipun mungkin secara akal tidak cocok, mungkin di dalam kehendak tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Seperti salah satu hal yang sangat menentukan dan harus dikerjakan dalam kehidupan keluarga. Suami harus mengasihi istri. Di dalam Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus kepada jemaatnya. Artinya seorang suami itu berani kehilangan segala-galanya untuk istri. Sebaliknya istri harus tunduk kepada suami. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dalam kata tunduk di sini bukan berarti istri itu bisa diperlakukan. Istri itu harus mengerjakan atau melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan keluarga. Istri tetap bisa menasihati, istri tetap bisa bersuara dan menyampaikan firman bagi seluruh keluarga jika diperlukan. Dan tidak harus mengerjakan dan melakukan dengan tunduk hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi istri harus tunduk kepada suami, bukan menanduk, tetapi jadi penolong bagi suami. Dan anak-anak itu harus hormat kepada orang tua. Anak-anak harus hormat kepada orang tua. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Dengan satu perjanjian, kalau seorang anak
itu tetap hormat kepada orang tuanya, kepada papa, mama, bapak, ibu. Maka ada satu perjanjian yang Tuhan berikan. Hidup akan berumur panjang. Bahkan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebab itu jika firman Tuhan itu dikerjakan, jika firman Tuhan itu ditaati dan dilakukan serta dipraktekkan di dalam keluarga, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena masing-masing anggota keluarga, masing-masing orang di dalam keluarga itu akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan berbuat jahat. Orang yang takut akan Tuhan itu akan menjauhi dosa. Sehingga di dalam keluarga itu ada kekudusan. Setiap orang berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Setiap pribadi untuk menghadapkan dirinya selalu benar di dalam kepada Tuhan. Dan ada ketaatan di dalam kehidupan keluarga. Kalau di dalam keluarga ada kekudusan, ada kebenaran, ada ketaatan dan takut akan Tuhan, maka pasti ada suasana surga di dalam keluarga. Maka pasti ada damai sejahtera di dalam keluarga. Kebahagiaan yang ada di dalam keluarga itu akan terus-menerus mengalir. Terus-menerus mengalir seperti sungai. Bahkan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi dasar untuk membangun sebuah keluarga dan keluarga yang bahagia. Yang pertama yaitu pastikan bahwa setiap anggota keluarga itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pastikan bahwa tidak ada seorang pun di dalam keluarga itu yang tidak takut akan Tuhan. Dan tidak ada seorang anggota keluarga pun yang tidak melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman itu pasti disertai dan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat dasar untuk membangun keluarga yang bahagia. Yang kedua yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus memberikan tuntunan, memberikan arahan, bahkan Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi setiap anggota keluarga untuk melakukan kebenaran sehingga tidak berbuat dosa, sehingga terus ada di dalam hadirat Tuhan, sehingga terus ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena apa? Karena kalau ada anggota keluarga itu yang berbuat dosa, maka dosa itu akan membuat seluruh keluarga itu akan kehilangan damai, kehilangan sejahtera di dalam kehidupan keluarga itu. Dan keluarga itu tidak akan berjalan dalam jalan sejahtera, tidak akan mengalami sejahtera, tetapi hidup dalam kepahitan, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kekecewaan dan lain-lain. Orang seperti ini, keluarga seperti ini, pasti tidak akan merasakan damai sejahtera dan bahagia di dalam hidupnya.
Tetapi jika seluruh anggota keluarga hidup dengan penuh Roh Kudus, hidup berjalan di dalam Roh, dan hidup dipimpin Roh, maka hidup dan damai sejahtera itu akan terus ada di dalam keluarga, karena di dalam keluarga, setiap anggota keluarga itu nampak dan menghasilkan buah-buah Roh. Di dalam Galati 5 ayat 22 itu dikatakan, dan orang yang terus hidup dipimpin dan berjalan dalam Roh tidak akan menggenapkan perkara-perkara daging. Perkara-perkara daging, perkara-perkara dosa, ini yang membuat keluarga itu tidak mengalami kebahagiaan dan sejahtera di dalam kehidupan keluarga. Jadi Roh Kudus itu merupakan hal atau melakukan faktor yang sangat penting dan harus ada dan harus dialami dan harus memenuhi semua anggota keluarga. Karena Roh Kudus itu Allah sendiri, Allah yang tidak terbatas, Allah yang bisa melakukan segala perkara, dan Allah yang bisa menuntun, Allah yang bisa membimbing, Allah yang bisa mengarahkan, dan Allah yang terus bisa mengajar kebenaran-kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Kalau setiap anggota keluarga itu dipenuhi dan hidup dengan dipimpin Roh, maka keluarga itu akan menjadi bahagia. Pastikan bahwa setiap anggota keluarga yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah orang-orang yang dipenuhi dan hidup dipimpin Roh. Bukan hidup dipimpin daging, bukan hidup dipimpin dengan kehendak sendiri, yang melakukan segala perbuatan-perbuatan yang cocok hanya dengan kedagingannya. Jadi dasar bangunan keluarga bahagia yang kedua, yaitu pastikan bahwa setiap anggota keluarga itu hidup penuh Roh Kudus dan hidup dipimpin Roh. Pastikan setiap anggota keluarga itu hidup penuh dengan dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga, dasar untuk membangun keluarga yang bahagia, yaitu yang ketiga, susunan keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan. Susunan keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kepala dari laki-laki adalah Kristus, dan kepala dari perempuan itu adalah laki-laki. Dari sini kita bisa mengambil satu gambaran atau satu pola kehidupan di dalam susunan keluarga. Artinya Yesus itu sebagai kepala keluarga yang tertinggi. Yesus itu adalah pemimpin yang tertinggi di dalam keluarga. Oleh karena itu, di dalam setiap keluarga, Yesus itu harus diberikan tempat yang utama di dalam keluarga. Yesus yang harus menempati posisi yang tertinggi sebagai pemimpin di dalam keluarga. Artinya segala keputusan, segala tindakan, segala hal di dalam keluarga sebelum diambil keputusan, sebelum diambil tindakan, libatkan Tuhan untuk penyelesaian, untuk pertolongan, bahkan untuk mendapatkan jalan keluar. Yesus sanggup melakukan segala-galanya. Jangan hanya Yesus itu dipakai hanya sebagai pajangan,
tulisan di dalam rumah. Ada banyak hiasan di dalam rumah, khususnya dalam kehidupan keluarga orang-orang percaya. Kepala rumah tangga ini Yesus. Tuhan Yesus kepala rumah tangga ini. Tetapi di dalam prakteknya, keluarga atau rumah itu tidak mempraktekkan dan tidak menempatkan Yesus di tempat yang utama. Karena ada banyak hal yang dikerjakan, yang dilakukan hanya berdasarkan pikiran dan kehendaknya sendiri. Sehingga bukan Yesus yang menentukan, bukan Yesus yang mengambil keputusan, tetapi adalah orang-orang di dalam rumah itu. Apa akibatnya? Sehingga banyak mengalami kegagalan, bahkan mengalami kepahitan. Seharusnya dalam segala perkara di dalam keluarga, kita harus melibatkan Yesus. Karena Yesus tahu dan punya cara dan punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan setiap masalah. Dan Yesus itu tidak pernah gagal. Dan Yesus itu tidak pernah terlambat. Laki-laki adalah kepala istri. Dan istri itu adalah tubuh. Laki-laki adalah kepala istri dan istri itu adalah tubuh. Bukan berarti kalau laki-laki sebagai kepala istri atau suami sebagai kepala istri, bukan berarti bahwa suami itu bisa bertindak dengan sewenang-wenang, bisa bertindak dengan sekehendak hatinya sendiri. Tetapi suami itu harus melindungi, harus membimbing, harus mengasihi daripada istrinya. Suami tidak boleh berkata-kata kasar. Suami tidak boleh pakai kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata kotor terhadap istri. Tapi suami harus bertindak, harus berlaku sebagai orang yang takut akan Tuhan. Yaitu mengasihi istrinya, bahkan bisa memahami dan bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan istrinya. Dan suami atau laki-laki itu harus juga selalu bisa mengampuni apapun kesalahan yang sudah diakui, yang sudah disadari oleh seorang istri. Suami harus bisa mengampuni. Seperti Tuhan Yesus kepada jemaatnya. Berapa kali jemaat Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, itu menyakiti, mengolok, bahkan kadang-kadang justru mengabaikan Yesus. Tetapi Tuhan tetap mengasihi jemaatnya. Tuhan tetap mengampuni, bahkan Tuhan tetap bersedia untuk menolong. Kalau beberapa minggu ini kita belajar tentang Hosea. Hosea sebagai seorang suami bisa mengampuni istrinya, yaitu Gomer, dengan mengasihi dan memberikan pengampunan yang tuntas. Sekalipun itu hal yang sangat menyakitkan bagi hidupnya, bagi hatinya. Tetapi karena taat akan perintah Tuhan, karena taat untuk melakukan perintah Tuhan dan firman Tuhan, Hosea tetap menerima Gomer sebagai istrinya. Padahal Gomer berbuat hal-hal yang sangat menyakitkan, yaitu Gomer melakukan perzinahan dengan banyak lelaki. Tetapi Hosea tetap harus mengampuni. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai keluarga, sebagai suami, harus bisa mengampuni.
bahkan memberikan pengampunan tuntas kepada kekurangan dan kelemahan istri. Jangan hanya main bentak, jangan hanya main maki ketika melihat istri salah atau istri berbuat hal-hal yang tidak benar. Tetapi biarlah seorang suami itu membimbing, untuk mengajar, dan itu untuk menunjukkan segala kesalahan istri. Sehingga istri itu tidak berbuat salah dan melakukan kelemahan dan kesalahan yang berulang di dalam kehidupannya. Suami harus mengasihi istri dengan tuntas, bahkan berkorban segala-galanya untuk istri. Dan istri harus tunduk kepada suami sebagai kepala. Tunduk dalam segala hal. Tunduk di dalam hal-hal yang sangat-sangat prinsip dalam kehidupan ini. Mungkin istri punya kelebihan dalam pendidikan, lebih pintar dari suami. Lebih tinggi mungkin titel yang ada di dalam hidupnya. Mungkin di dalam karir lebih cemerlang, lebih berhasil, dan lebih sukses. Dan juga mungkin dalam penghasilan, dalam nafkah, hasilnya justru jauh lebih besar daripada seorang suami. Dalam keadaan seperti ini, sekalipun istri secara kasat mata itu lebih pintar, lebih berpendidikan, bahkan lebih berhasil, istri tetap harus tunduk kepada suami. Istri tetap harus hormat kepada suami. Kalau istri di luar mungkin jabatannya seorang direktur, jabatannya mungkin punya kedudukan yang tinggi di dalam perusahaan, sehingga punya anak buah, punya orang-orang yang dipimpin di bawahnya. Tetapi ketika mulai masuk di dalam rumah, semua jabatan dan atribut yang ada di luar, yang dipakai di luar, itu harus ditanggalkan. Dan istri tetap harus tunduk kepada suami. Sekali lagi, kata tunduk di sini bukan dalam segalanya. Kalau suami salah dan tidak cocok, tidak sesuai dalam mengerjakan dan melakukan firman, atau berbuat di luar firman, melanggar firman, maka istri itu boleh memberikan nasihat, boleh memberikan peringatan kepada suami. Tetapi tetap harus dengan hormat dan tetap harus dengan sikap, yaitu bukan untuk mengadili, bukan untuk menghakimi, tetapi dengan sikap tetap tunduk kepada suami. Oleh karena itu, suami-suami di dalam keluarga itu punya tugas, punya kewajiban, dan punya hal yang menjadi tanggung jawabnya. Suami-suami itu harus berlaku sebagai seorang imam di dalam keluarga. Di dalam Maliaki pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, dari mulut seorang imam itu adalah keluar firman. Jadi dari mulut imam itu tidak keluar kata-kata kotor, kata-kata makian, atau kata-kata bentakan. Tetapi dari mulut imam itu keluar kata-kata firman. Suami harus berlaku, bertindak, bersikap sebagai seorang imam di dalam keluarga. Baik kepada istri dan juga kepada anak-anak yang ada di dalam keluarga itu. Suami juga harus bertindak, berlaku sebagai seorang raja di dalam keluarga. Raja itu mengatur,
raja itu memberikan peraturan, dan raja itu memenuhi segala kebutuhan daripada keluarga. Jadi seorang raja itu punya kemampuan untuk mengatur, untuk membimbing seluruh keluarganya. Dan suami itu juga harus berlaku sebagai seorang nabi di dalam keluarga. Tugas seorang nabi yaitu menyampaikan pesan dan menunjukkan kesalahan-kesalahan umat Tuhan. Demikian juga seorang suami di dalam keluarga itu harus berani menunjukkan jika ada hal-hal yang salah di dalam keluarga. Jangan takut terjadi keributan, jangan takut terjadi perselisihan. Kalau itu memang benar, kalau itu memang tepat dan tidak sesuai dengan apa yang dipatukan oleh firman Tuhan, suami harus berani berbicara. Kita tetap harus ingat, bahkan pada saat kita menunjukkan kesalahan, pada saat kita menunjukkan kekurangan seorang, baik istri ataupun anak-anak, seringkali justru akan terjadi benturan. Tetapi semuanya itu kalau didasari dengan firman sebagai seorang nabi di dalam keluarga, maka suami akan bisa mengatur dan mengatasi semuanya bersama dengan Tuhan. Ingat bahwa operasi yang dikerjakan oleh seorang dokter untuk menangani orang yang sakit itu ribut dan sakit. Demikian juga di dalam keluarga. Jika ada hal-hal yang salah, suami harus berani menasehati. Jangan suami sebagai anjing kelu yang tidak menggonggong, yang tidak berani berbicara kepada istri. Artinya suami jangan takut kepada istri. Suami tetap harus punya peran dan punya otoritas yang dari Allah, yang harus dikerjakan, yang harus dipegang, karena suami itu harus sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. Yang keempat yaitu suami itu harus menjadi seorang gembala di dalam keluarga. Gembala itu menggembalakan seisi rumah masuk ke dalam bahtera. Menggembalakan seisi rumah masuk ke dalam bahtera. Artinya membawa seluruh umat, seluruh anggota keluarga itu untuk beribadah, untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Gembala harus dikerjakan dan dilakukan. Sebagai contoh di dalam kehidupan Nuh. Nuh menjadi seorang suami, bahkan menjadi seorang gembala bagi keluarganya yang berhasil membawa seisi rumahnya, membawa seisi keluarganya masuk ke dalam bahtera. Sehingga seluruh keluarganya mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Yang terakhir yaitu suami harus juga bisa menjadi seorang guru. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 tadi dikatakan bahwa firman Tuhan itu membimbing ke jalan yang baik, menunjukkan kesalahan. Demikian juga dan menunjukkan hal-hal yang tidak dimengerti. Suami juga harus menjadi seorang guru bagi keluarga, bagi istri, bagi anak-anak. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, hal-hal yang harus dipahami, suami tidak boleh aras-arasan atau segan untuk membimbing dan untuk mengajarkan baik kepada istri dan juga anak-anak. Dan seorang suami harus juga diisi penuh dengan kebenaran firman. Harus penuh dan limpah dengan kebenaran. Sehingga pada waktu mengajar, pada waktu membimbing, seorang suami itu tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Seorang suami akan tetap ada di dalam kebenaran firman. Maka
segala hal yang dikerjakan, yang diajarkan, itu boleh berkenan kepada Tuhan. Jadi seorang suami itu punya tanggung jawab sebagai seorang imam, seorang nabi, seorang raja, seorang gembala, bahkan seorang guru di dalam keluarga. Maka dari itu, jika suami istri melakukan tugasnya, melakukan bagiannya, dan berdiri di posisinya masing-masing sesuai dengan porsinya dengan benar, maka keluarga yang dibangun, keluarga yang ada di dalam akan menjadi keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, biar setiap kita sebagai seorang suami, biar kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan firman, istri melakukan firman, anak-anak melakukan firman Tuhan. Dan tempatkan Yesus sebagai pemimpin tertinggi, pemimpin yang utama di dalam keluarga. Maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Jadi dasar membangun keluarga bahagia yang ketiga, yaitu pastikan bahwa suami bertindak, berlaku sebagai kepala, dan istri itu sebagai tubuh. Yang keempat, kita akan melihat dasar untuk membangun keluarga yang bahagia, yaitu Yesus ada di dalam keluarga. Yesus ada atau hadir di dalam keluarga. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar itu tak mudah diputuskan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12, dua orang itu lebih baik daripada seorang. Dua orang lebih baik daripada seorang. Satu orang itu dapat dikalahkan, tetapi dua orang itu akan tetap berdiri, akan tetap kokoh, dan akan tetap kuat. Dan tali yang ketiga yang mengikat mereka menjadi satu, itu tidak suang-suang putus. Ayat-ayat ini berbicara tentang persekutuan. Baik persekutuan dengan sesama dan juga persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan sesama, jika ada dua orang bersekutu, maka firman Tuhan mengatakan, kalau orang berkumpul di dalam namaku, 2-3 orang berkumpul dalam, maka aku hadir. Jadi dua orang bersekutu, itu Allah hadir. Dan kehadiran Allah itu pasti membawa dampak yang besar di dalam kehidupan orang itu. Bahkan di dalam Imamat 26 ayat yang ke-8 dikatakan, 5 orang bersekutu itu mengalahkan 100. Dan 100 orang bersekutu itu kekuatannya menjadi 100 kali ganda, mengalahkan 10.000. Jadi persekutuan itu sangat penting. Persekutuan itu sangat kuat. Dan persekutuan itu tetap harus dibangun
diadakan dan diperjuangkan di dalam setiap kehidupan keluarga. Satu dengan yang lain itu harus bersekutu. Satu dengan yang lain harus ada keterikatan, harus ada kesehatian dan kesepakatan. Dan yang lebih hebat lagi, yang kedua yaitu persekutuan dengan Allah. Di dalam Yosua pasal 23 ayat 10, Yosua pasal 3 ayat yang ke-10, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu. Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Satu orang bersekutu dengan Tuhan, satu orang bersekutu dengan Yesus, maka kekuatannya itu bisa menjadi 1000 kali. Satu orang bisa mengejar 1000 orang, dan itu sangat luar biasa. Maka dari itu, di dalam keluarga harus ada kehadiran Yesus. Harus ada persekutuan sehingga keluarga itu menjadi kuat. Keluarga itu menjadi kokoh. Dan keluarga itu tidak akan bisa dipecahkan atau dikalahkan dengan hal-hal, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan nafkah, mungkin kesulitan apapun juga akan bisa diatasi. Karena keluarga itu pasti akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sebagai sumber segala-galanya. Tuhan sebagai sumber kekuatan, Tuhan sebagai sumber sukacita, Tuhan sebagai sumber kesukaan, bahkan Tuhan sebagai sumber damai sejahtera. Di dalam 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan 11 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi dasar bangunan yang keempat dalam membangun keluarga bahagia, yaitu pastikan bahwa Yesus ada di dalam keluarga. Sehingga di dalam keluarga itu akan ada suasana sorga. Akan ada suasana sorga. Karena masing-masing keluarga, masing-masing pribadi dalam keluarga itu punya hubungan, punya persekutuan yang manis dengan sesama dan juga khususnya dengan Tuhan. Jadi untuk membangun keluarga, kita kembali, saya rangkum, ada 4 dasar. Yaitu Yesus ada, yang keempat tadi Yesus ada atau hadir di dalam keluarga. Firman Tuhan dilakukan oleh setiap anggota keluarga, hidup penuh Roh Kudus dan hidup dipimpin Roh, dan susunan keluarga itu harus sesuai dengan firman Tuhan, yaitu suami sebagai kepala dan istri sebagai tubuh. Kita masuk dalam poin yang B, yaitu konstruksi. Apa yang dimaksud dengan konstruksi di dalam membangun keluarga? Setelah kita tahu, mengerti dasar-dasar untuk membangun keluarga bahagia, maka selanjutnya kita harus mengerjakan, membuat konstruksinya atau bangunan
yang berdiri di atas fondasi. Semakin tinggi bangunan, semakin tinggi rumah, maka harus semakin kuat. Jika tidak kuat, maka pada saat diterpa angin, pada saat diterpa badai, ataupun ada hujan, itu bisa runtuh. Lebih-lebih kalau konstruksinya itu kena gempa, itu akan bisa rata dengan tanah. Jadi konstruksi bangunan itu juga harus kuat. Dalam membangun keluarga, apa yang dimaksudkan dengan konstruksi? Konstruksi dalam membangun keluarga itu adalah sikap hidup suami istri. Konstruksi keluarga itu adalah sikap hidup suami istri. Yang pertama, konstruksi atau sikap hidup suami istri dalam membangun keluarga. Yang pertama yaitu harus menerapkan hak monopoli. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 4, 1 Korintus 7 ayat yang keempat. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi yang pertama yaitu harus menerapkan hak monopoli. Hak monopoli itu harus dilakukan, dikerjakan, dan diusahakan untuk terus ada di dalam kehidupan suami istri. Suami menyadari bahwa dia adalah sebagai milik istri sepenuh. Istri juga menyadari bahwa dia adalah milik suami sepenuh. Jadi tidak boleh dibagi-bagi dan tidak boleh dipecah-pecahkan kepada orang lain. Khususnya di dalam kasih, mungkin juga di dalam tubuh, sehingga tidak boleh ada perselingkuhan, tidak boleh ada perzinahan di dalam keluarga. Hak monopoli ini sangat penting. Dan itu harus betul-betul dikerjakan sebagai suami ataupun sebagai istri. Karena jika hak monopoli ini dikerjakan dan dilakukan di dalam kehidupan keluarga, itu mencegah terjadinya perselingkuhan, mencegah terjadinya dosa-dosa yang ada di dalam keluarga. Jadi tidak akan menoleh ke yang lain. Tidak akan melirik ke yang lain sebagai suami ataupun sebagai istri. Di dalam Kidung Agung Fatsal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, kekasihku aku punya dan aku milik kekasihku. Jadi harus merasa bahwa ada yang memiliki dan dimiliki. Yang pertama, konstruksi yaitu menerapkan hak monopoli. Yang kedua, konstruksi yang kedua yaitu komitmen untuk membangun keluarga. Itu juga merupakan hal yang sangat menentukan. Perlu dijaga, perlu diingat-ingat dan dilakukan secara terus-menerus setiap hari. Komitmen antara suami istri itu berarti suami mengikatkan diri kepada istri. Dan istri itu mengikatkan diri kepada suami. Jadi ada keterbatasan, ada ikatan yang sangat erat di dalam komitmen. Seperti di dalam janji nikah, sebelum pasangan itu menikah, sebelum pasangan itu diberkati dan diteguhkan, harus mengikrarkan, mengucapkan janji nikah. Dan salah satu janji nikah itu dikatakan, mau tetap setia, baik saat senang ataupun susah, baik dalam keadaan sakit ataupun sehat. Harus tetap setia. Jadi komitmen dalam suami istri itu tetap harus dijaga dan diingat-ingat dan terus dipraktekkan. Setia dalam segala segi kehidupan kita. Setia kepada pasangannya, setia kepada istrinya. Sekarang ada banyak keluarga yang berakhir dengan perceraian. Karena krisis, alasannya krisis ekonomi, karena penghasilan, ataupun juga karena nafkah. Sehingga terjadi banyak perceraian.
Tetapi kalau ditelusuri dengan benar, kalau diamat-amati dengan seksama, penyebab dari perceraian atau keluarga yang hancur dan rusak, itu bukan hanya karena kesulitan-kesulitan ekonomi, keuangan, ataupun pekerjaan, tetapi karena krisis komitmen. Komitmen suami istri itu tidak dikerjakan dan dilakukan untuk tetap setia kepada pasangannya sampai mati. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi di dalam keluarga itu harus dibangun, harus dijaga agar tetap berjalan dengan baik. Ada antara suami istri dan juga anak-anak. Tentu pada saat komunikasi dibangun, pada saat komunikasi itu diadakan, suami istri, anak-anak, semua harus memakai bahasa yang baik. Bahasa yang baik, bukan dengan kata-kata kasar, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata bentakan terhadap pasangannya. Tetapi harus dikerjakan dengan kata-kata yang lembut. Dengan kata-kata yang yang tidak menyakitkan. Bukan hanya asal berkata-kata. Seperti di dalam Amsal 12 ayat 18. Perkataan yang tidak ditimbang-timbang. Perkataan yang tidak dipikirkan dengan baik. Itu seperti pedang yang menusuk hati. Komunikasi itu harus dikerjakan. Komunikasi itu harus dibangun dengan bahasa yang baik. Jangan juga dengan ilmu kebatinan. Jangan dengan kebatinan. Jadi diam saja, tak tunggu kamu suamiku ingat enggak, suamiku perhatian tidak kepada menurut pemikiran istri. Tidak boleh seperti itu. Kebatinan jangan digunakan di dalam hubungan suami istri. Tetapi setiap ada hal yang diinginkan, setiap ada hal yang perlu dibicarakan, bicarakan dengan terus terang, bicarakan dengan gamblang, maka akan terjadi komunikasi yang baik. Jika tidak ada komunikasi, itu seperti membuat bom waktu di dalam rumah, membuat bom waktu di dalam keluarga. Pada satu saat, itu akan keluar menjadi satu ledakan yang sangat dahsyat. Karena antara satu dengan yang lain tidak saling memahami. Antara satu dengan yang lain tidak saling menghargai. Maka akan terjadi satu kerusakan yang sangat hebat. Karena komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Di dalam Amsal 15 ayat yang pertama dikatakan, saut menyaut dengan lembut, atau berkata-kata dengan lembut. Jadi komunikasi dalam keluarga itu perlu terus dibangun. Karena kalau kita perhatikan sekarang trennya, komunikasi dalam keluarga itu putus. Komunikasi dalam keluarga itu beku. Bahkan komunikasi dalam keluarga itu menjadi tidak ada. Masing-masing sibuk dengan handphonenya, dengan gadgetnya sendiri. Kalau kita perhatikan berapa banyak dalam satu keluarga, sama-sama pegang handphone, sekalipun dekat, tetapi tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada komunikasi yang lancar. Ada baiknya kalau setiap keluarga itu menerapkan peraturan di dalam keluarga. Kalau sudah di dalam rumah, kalau tidak ada hal yang sangat penting dan mendesak, handphone harus diletakkan. Handphone jangan dipegang. Handphone jangan dibuka-buka. Tetapi biarkan saja. Karena handphonenya tidak akan rusak. Karena apa? Karena trennya sekarang. Yang jauh jadi dekat. Tetapi yang dekat menjadi jauh. Keluarga, pribadi di dalam keluarga itu harusnya sangat dekat. Dan terjadi komunikasi yang baik. Tetapi justru jauh dan tidak ada komunikasi yang baik. Jadi yang keempat, transparan. Dalam keluarga segalanya harus transparan. Baik di dalam hati, baik di dalam pikiran, tidak boleh ada yang disembunyikan. Transparan dalam keuangan, transparan dalam pekerjaan, transparan dalam pergaulan,
termasuk juga transparan dalam perkara-perkara dosa. Jangan disembunyikan, karena itu akan menjadi pemicu kerusakan, keutuhan, bahkan kesatuan dalam keluarga. Karena tidak transparan. Jadi transparan itu harus dilakukan. Transparan itu harus dilakukan. Apa yang kita kerjakan sebagai seorang suami, apa yang dilakukan oleh seorang istri, mungkin saat di luar rumah, kembali ke rumah, harus transparan dan menceritakan semuanya kepada suami ataupun kepada istri. Kalau itu dikerjakan, tidak akan timbul pikiran-pikiran yang tidak-tidak dan tidak akan timbul kesalahpahaman. Sehingga segala sesuatu bisa cepat diselesaikan dan bisa cepat dinasehati. Kalau ada hal-hal, kalau ada tanda-tanda yang tidak benar di dalam kehidupan suami ataupun istri. Yang kelima yaitu waktu. Waktu bersama-sama suami istri dengan anak-anak itu perlu diadakan. Perlu disediakan. Jangan semua waktu itu dihabiskan hanya untuk mengejar uang, hanya untuk mengejar kekayaan, bahkan hanya untuk mengejar kedudukan. Kita harus menyediakan waktu sebagai suami, sebagai istri. Memang kita harus bekerja, kita harus menggunakan waktu dengan baik. Tetapi waktu untuk keluarga itu juga harus disediakan dan harus diadakan. Karena dengan adanya waktu di antara suami istri dan anak-anak, maka itu akan terjalin sesuatu yang sangat baik, sangat indah. Waktu anak-anak butuh bimbingan, waktu anak-anak butuh tuntunan, waktu suami tidak mengerti, bisa tanya kepada istri, sebaliknya juga istri kepada suami. Sehingga waktu itu tetap ada dan bisa berkomunikasi. Jangan waktu, sudah ada waktu, waktunya terbatas, tetapi tidak digunakan dengan baik. Waktunya, pada waktu ada waktu di rumah, di dalam keluarga, tetapi gadget, HP tidak pernah lepas dari tangannya. Pulang kerja, tetap HP yang dipegang. Pulang kerja, tetap baca-baca, WA, baca-baca. Lihat Instagram atau apa saja. Hubungan waktu dengan keluarga itu tidak terjalin dengan baik. Ini tidak baik. Waktu itu tetap harus ada. Yang keenam, yang terakhir, yaitu jangan jadi hakim atau saling menghakimi. Matius pasal 7 ayat 1 dan 2 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu. Tuhan tidak pernah menjadikan kita, suami atau istri, itu sebagai hakim. Hanya Allah itu adalah hakim yang adil. Di dalam Mazmur 7 ayat 12. Kalau suami atau istri sebagai hakim, maka akan banyak pertimbangan, akan banyak keputusan, ada banyak tindakan yang diambil. Itu yang tidak mencakup atau melingkupi keadilan bagi semua. Tapi kalau Allah yang jadi hakim, itu adalah hakim yang adil. Oleh karena itu, sebagai suami, bukan hakim untuk istri, tetapi suami itu adalah penolong. Suami itu adalah pembela. Suami itu adalah pembimbing bagi istri. Sebaliknya, juga istri jangan jadi penuduh. Sebagai hakim dan menuduh. Tetapi istri harus jadi penolong bagi suami. Sehingga ada terjadi saling memahami satu dengan yang lain. Saling mengerti satu dengan yang lain. Dan bisa bekerja sama. Yang bisa bekerja sama dengan baik. Yang jadi masalah, yang jadi persoalan hari-hari ini.
Seringkali ada banyak suami, ada banyak istri yang jadi hakim bagi pasangannya. Bahkan terus menghakimi dan menuduh pasangannya masing-masing. Jika pada waktu ada masalah, saling menyalahkan dan saling membenarkan diri, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi biarlah kita boleh saling memahami dan untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik. Bukan bertindak atau berlaku sebagai hakim, baik sebagai suami atau sebagai istri. Karena jika suami atau istri berlaku sebagai seorang hakim di dalam keluarga, yang rugi justru keluarga itu sendiri. Jadi konstruksi yang harus dibangun dalam membangun keluarga bahagia, yaitu menerapkan hak monopoli, komitmen, komunikasi, transparansi, waktu, dan jangan jadi hakim. Jika konstruksi ini diterapkan, dibangun di dalam keluarga, maka keluarga yang dibangun itu pasti akan menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, keluarga yang tahan terhadap badai dan goncangan, bahkan menjadi keluarga yang bahagia. Sekarang C, yaitu atap. Apa yang dimaksud atap dalam membangun keluarga bahagia? Secara umum, atap itu berfungsi untuk melindungi, untuk meneduhkan, untuk menjaga bangunan atau rumah itu dari segala kerusakan. Bahkan dari serangan-serangan mungkin binatang-binatang. Jadi atap itu fungsinya secara umum untuk melindungi dan meneduhkan. Secara khusus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagi keluarga-keluarga orang percaya, atap itu berbicara tentang perlindungan Allah. Atap itu berbicara tentang penjagaan Allah. Atap itu berbicara tentang penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu melalui kehadirannya, melalui janji-janji firman-Nya, melalui damai sejahteranya, juga melalui berkat-berkat-Nya yang dibutuhkan oleh keluarga. Seperti di dalam Mazmur Fatsal 91 ayat yang ke-7, 1-7. Perlindungan Allah itu sangat-sangat sempurna di dalam setiap kehidupan orang percaya. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan orang yang bermalam di dalam naungan yang berkuasa, Allah yang kuasa. Dia akan berkata bahwa Allahku itu adalah perlindunganku dan kubu pertahananku. Aku tidak sesungguhnya dia akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang menular. Perlindungan Allah itu betul-betul sangat-sangat dibutuhkan di dalam kehidupan keluarga. Khususnya hari-hari ini. Perlindungan Allah untuk kesehatan, perlindungan Allah untuk kebutuhan keluarga, perlindungan Allah untuk nafkah. Itu sangat kita butuhkan dan itu bisa kita dapat kalau kita tetap takut akan Tuhan dan terus harap kepada Tuhan. Dan Tuhan sebagai atap di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Ayub 1 ayat 9-11. Ayub mengalami 3 lapis perlindungan Allah dalam hidupnya. Yaitu perlindungan dalam harta, perlindungan dalam kesehatan, perlindungan di dalam hidupnya atau nyawanya. Sehingga Ayub hidupnya dilindungi dan menjadi orang yang berhasil. Tapi manakala perlindungan Allah itu dibuka, maka iblis bekerja, diizinkan bekerja. Maka apa yang ada di dalam Ayub bisa menjadi habis. Hanya nyawanya saja yang tinggal. Tetapi Allah tetap melindungi, berkuasa. Dan Ayub bisa dipulihkan menjadi 2 kali ganda. Di dalam Keluaran 26 ayat 7-9 dan 14.
Atap kemah suci itu terdiri dari 3 jenis kulit. Jadi 4 lapis, yaitu kulit kambing itu 2 lapis, kulit domba warna merah 1, dan kulit mina gajah. Perlindungan untuk kemah suci pun sangat-sangat hebat dan sangat kuat. Demikian juga di dalam setiap kehidupan Anda. Kalau di dalam keluarga kita, atap, bangunan atap kita, yaitu perlindungan Allah, itu kokoh dan ada di dalam kehidupan kita. Yaitu kita berbuat takut akan Tuhan, kita taat akan Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan. Maka perlindungan Allah itu akan sempurna dan itu sangat kuat di dalam kehidupan kita. Jadi untuk membangun keluarga bahagia harus berfondasi yaitu Tuhan Yesus Kristus, harus konstruksinya yaitu sikap hidup suami istri, dan yang ketiga yaitu atap sebagai perlindungan. Poin yang ketiga, kita akan melihat apa tanda-tanda keluarga bahagia. Tanda-tanda keluarga bahagia yaitu yang pertama ada damai dalam keluarga. Semua anggota keluarga merasakan damai sejahtera dan merasakan suasana sorga ada di dalam keluarga. Di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan, di situ ada ketentraman. Yang kedua, yaitu hidup di dalam sukacita. Nehemia 8 ayat 11, sukacita Tuhan jadi kekuatanku, sukacita Tuhan jadi kekuatan kita. Bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah, tapi saldo sukacita itu tetap ada di dalam keluarga yang bahagia. Yang ketiga, yaitu hidup di dalam kebenaran. 3 Yohanes pasal yang keempat. Semua melakukan kebenaran. Semua melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga keluarga itu tidak hidup dengan kata orang. Tetapi keluarga itu ternyata hidup berdasarkan firman Tuhan. Yang keempat, yaitu rohaninya tumbuh. Semua anggota keluarga rohaninya tumbuh, terus tumbuh, meningkat sampai puncak. Bahkan bisa menjadi seperti Kristus. Ini sangat luar biasa. Jadi ada tanda-tanda yang bisa dilihat, yang nampak bagi keluarga yang bahagia. Ada damai sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup dalam kebenaran, dan rohani bertumbuh dengan baik. Yang keempat, poin yang keempat, apa akibatnya keluarga yang tidak bahagia? Keluarga yang tidak bahagia pasti iblis bertahta di dalam keluarga. Efesus 4 ayat 27, sehingga dalam keluarga itu tidak ada damai. Dalam keluarga itu tidak ada ketenangan. Di dalam keluarga itu tidak ada kesukaan. Tapi dalam keluarga itu limpah dengan perkara-perkara dosa, limpah dengan pertengkaran, limpah dengan pertikaian, bahkan limpah dengan kebencian, bahkan hal-hal perkara-perkara dosa, sehingga dalam keluarga itu ada suasana neraka. Yang kedua, tanda akibat daripada keluarga tak bahagia, yaitu mengalami krisis keluarga di dalam mengalami krisis keluarga. Setiap anggota keluarga tidak peduli dengan satu yang lain. Masing-masing melakukannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Contohnya keluarga daripada Daud. Amnon memperkosa Tamar. Absalom membunuh Amnon. Absalom berusaha untuk membunuh Daud. Bahkan mengkudeta daripada tahta Daud. Jadi keluarga Daud mengalami krisis keluarga. Dan keluarga Daud adalah keluarga yang tidak bahagia. Kalau kita bandingkan dengan keluarga Yusuf, dengan satu istri, dengan 2 anak. Yusuf
Itu adalah keluarga, contoh keluarga yang bahagia. Juga keluarga daripada Aquila dan Periskila. Itu sangat-sangat indah. Kemana-mana berdua, pelayanan berdua, rohaninya tumbuh bersama-sama dan sangat indah. Kesimpulannya, keluarga bahagia tidak terjadi secara otomatis, tapi perlu dibangun, perlu diperjuangkan oleh semua anggota keluarga. Keluarga bahagia akan jadi dalam keluarga kita jika kita bangun di atas kebenaran firman Tuhan, dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, serta ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Bahkan jika Yesus itu selalu ada dan hadir di dalam keluarga. Kita naikkan satu pujian. Yesus dalam keluarga, keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia. Bila Yesus dalam keluarga, keluarga bahagia, keluarga bahagia. Bila Yesus dalam keluarga, keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia. Bila Yesus dalam keluarga, keluarga bahagia, keluarga bahagia. Haleluya. 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 Betapa indahnya keluarga yang bahagia di dalam Engkau, Tuhan. Kami rindu, kami ingin, dan kami akan terus berjuang agar keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang bahagia, yang mengalami kehadiran-Mu, yang melakukan firman-Mu, dan yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Maka suasana sorga itu akan ada di dalam keluarga-keluarga kami. Kami mau terus berjuang dan berusaha, Tuhan. Yaitu bersama dengan Tuhan. Dan kami pasti bisa mengalami keluarga yang bahagia. Kalau mungkin saat ini ada di antara kami yang mengalami keretakan, kerusakan, bahkan perpecahan di dalam keluarga. Tuhan, kami percaya itu bukan kehendak-Mu. Itu bukan mau-Mu, Tuhan. Tetapi letak kesalahannya adalah di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami membangun keluarga tidak dengan dasar yang benar. Yaitu tidak membangun dengan dasar firman-Mu, tidak membangun dengan dasar Roh Kudus, tidak membangun dengan Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan Yesus Tuhan yang selalu bertahta dalam keluarga. Dan juga Tuhan karena tidak memakai susunan keluarga yang sesuai dengan firman-Mu. Dan tidak melakukan konstruksi atau sikap hidup suami istri dengan benar. Bahkan atap rumah tangganya rusak
dan tidak ada bahkan. Sehingga perlindungan Allah itu jauh dari kehidupan keluarga. Jika ada Tuhan saat ini, jika ada Tuhan keluarga-keluarga yang mengalami kerusakan, belum terlambat, masih ada Tuhan yang bisa memperbaiki. Kalau engkau mau bertobat, kalau engkau mau berbalik, dan engkau berkomitmen dengan Tuhan untuk terus hidup kudus, hidup di dalam kebenaran, dan hidup melakukan firman, maka keluargamu akan dipulihkan dan menjadi bahagia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa keluarga kami akan tetap menjadi keluarga bahagia. Kalau Yesus itu tetap ada dan hadir di dalam kehidupan kami. Dalam setiap anggota keluarga, baik suami istri ataupun anak-anak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan dan tuntunan Roh Kudus, limpah dengan buah roh, bahkan karunia-karunia roh nyata di dalam hidupmu. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera serta kasih karunia. Semua yang menerima berkat, katakan bersama-sama. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, camp online tahun ini berjudul Fervent, di mana kita akan sama-sama menjadi generasi
yang senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Langsung aja daftar dengan cara scan barcode di video atau melalui link bit.ly/registrasi for fun. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 28 November. Jangan sampai ketinggalan ya. See you. Gak ada akar tapi ada tumbuhan. Aku udah daftar, kalian kapan?